rencana-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini di mana kami boleh menceritakan tentang betapa kasih Tuhan yang memberikan pemulihan kesehatan kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami memberikan kesaksian ini, namun sebetulnya ada goresan kesedihan yang mendalam di dalam hati kami. Karena sementara kami bersyukur untuk kesembuhan yang dialami oleh Mami, oleh Puspa adik kami, dan oleh Wati mbak kami yang pada waktu itu berbarengan sakit semua, kami mendengar ada banyak orang-orang yang sangat dekat dengan kami, yang sangat kami kenal dengan baik. Mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasihi. Mereka meninggal dunia, dan kami juga turut berduka cita untuk itu. Ada banyak juga dari teman-teman yang menderita sepenanggungan dengan kami. Jadi pada waktu itu betul-betul kurva COVID lagi tinggi-tingginya. Banyak sekali korban pada bulan Juni itu. Kami tahu pemerintah sudah berusaha dengan baik untuk berupaya menanggulangi pandemi ini. Tetapi karena keterbatasan dari semuanya, rumah sakit tidak bisa menerima kami. Pintu rumah sakit tertutup buat kami. Tetapi kami tidak putus asa karena kami dikelilingi oleh teman-teman, sahabat-sahabat kami yang mengupayakan kesembuhan kami. Mereka berdoa untuk kami. Walaupun rumah sakit tertutup, tetapi tangan Tuhan terbuka. Hati Tuhan selalu terbuka. Dia mendengar dan memberikan pertolongan buat kami. Selalu ada jalan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kami, terutama Mami dan Puspa, ingin menceritakan sedikit pengalaman mereka pada waktu terpapar COVID. Mari, Mi, silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya swab Sebelum akan COVID ya, Mi, ya? 5 hari sebelum saya swab, itu badan saya itu panas, nanti hilang, nanti panas lagi, nanti hilang. Terus saya berpikir, saya takut kalau kena COVID atau gimana. Jadi saya ngomong sama Kim, sudah Kim, Mami mau swab saja. Saya sudah menata hati saya. Sudah menyiapkan apapun yang nanti akan hasilnya swab itu saya sudah siap menerimanya. Lalu saya pergi swab sama Kim dan ternyata hasilnya positif. Meskipun saya sudah menata hati, tapi saya juga sempat down ya, Mia. Iya, tetap down sedikit. Lalu saya dibelikan obat macam-macam untuk menanggulangi penyakit COVID saya yang saya alami. Tapi tidak bisa sembuh total. Masih kadang-kadang panas, nanti sudah adem lagi, panas lagi, masih begitu. Lalu diputuskan ke rumah sakit? Diputuskan untuk ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit sama Puspa, diantar sama Sony. Tapi tidak ada tempat untuk opnam. Lalu saya diinfus
Setelah diinfus, saya dikasih obat, jadi saya berobat jalan. Terus beberapa hari kemudian saya kembali lagi ke rumah sakit, begitu lagi. Saya isoman di rumah, isolasi mandiri di rumah. Tapi saya mengucap syukur meskipun saya tidak dapat opnam di rumah sakit. Karena kalau opnam di rumah sakit itu rasanya sedih, sebab tidak ada yang menengok. Terus saya dipanggilkan dokter di rumah, home care. Saya diperiksa 2 hari sekali, dokter datang periksa saya. Saya tidak suka makan waktu itu. Sampai mbak saya itu nyuapin saya itu sedih sekali karena tidak bisa masuk, disuap itu tidak bisa masuk. Tak punya, terus itu tidak bisa masuk kok. Tapi meskipun begitu, setiap saya mau disuapin itu saya masih berdoa sama Tuhan supaya saya suka makan. Begitu. Tuhan itu luar biasa baik dengan saya. Karena saya takut orang-orang yang terpapar COVID itu banyak yang dipanggil Tuhan, tidak bisa sembuh. Sedangkan saya punya tensi tinggi dan sudah usia. Ya itu manusiawi nih, takut itu manusiawi. Nah, ya gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa baik. Saya ingat akan firman Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat itu yang saya pegang. Biarlah semuanya itu, sungguh Tuhan itu luar biasa baik dengan saya. Sehingga saya bisa sembuh kembali. Itu semua karena mujizat Tuhan. Karena doa-doa dari teman-teman saya, juga dari Pak Utomo, Boksu Angga, juga Ibu Betty selalu mendoakan saya. Nah, itulah Tuhan mendengar doa setiap umatnya yang percaya kepadanya. Nah, demikianlah sedikit cerita semasa saya menderita sakit COVID-19. Nah, Bapak Ibu, saya juga sebelumnya pernah terpapar COVID. Dan rupanya itu Tuhan sudah menyiapkan bahwa saya harus menderita, tidak menderita lah ya, saya harus mengalami itu terlebih dahulu. Tuhan menyiapkan hati saya. Karena pada waktu saya kena COVID itu saya justru ya gimana ya, enggak begitu sedih. Saya lebih sedih pada waktu Mami yang sakit. Karena Mami tidak mendapatkan rumah sakit, sedangkan dokter waktu itu juga sudah menyarankan harus opnam. Karena selain sudah usia, juga paru-parunya itu sudah berat. Disuruh opnam, tapi rumah sakit tidak bisa menerima. Bagaimana tidak sedih Bapak Ibu? Siang malam saya berdoa kepada Tuhan, saya bersyukur di kaki Tuhan supaya Mami dipulihkan. Semua orang akhirnya nanti akan berpulang Bapak Ibu, tetapi saya mohon sama Tuhan, jangan sampai pulangnya itu karena COVID, supaya kami itu bisa dekat, supaya kami bisa menemani Mami. Begitu Bapak Ibu. Dan ternyata Tuhan itu masih mau mengampuni kami, masih mau mendengar doa kami. Sehingga Tuhan mengabulkan Mami sembuh. Banyak sekali upaya yang kami lakukan dengan memasang oksigen, dengan macam-macam. Dan ternyata usaha kami itu tidak sia-sia. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adik kami Puspa akan menyampaikan juga sedikit kesaksian.
Setiap hari mujizat terjadi. Kami bisa bernafas, kami bisa makan setiap hari. Itu mujizat juga Bapak Ibu. Tidak hanya kesembuhan ini yang merupakan mujizat, tetapi setiap hari selalu mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyaksikan pada saat saya terpapar COVID dan betapa Tuhan mengasihi kami. Jadi saya 3 hari setelah vaksin, badan saya meriang-meriang. Kenalan-kenalan dan keluarga bilang itu efek dari vaksin, nggak apa-apa. Tapi ternyata sehari 2 hari tetap nggak baik, nggak terlalu parah tapi mengganggu gitu, rasanya meriang, badan berat. Dan akhirnya pada saat mami pergi swab dinyatakan positif, saya nyusul ke klinik, saya ikut swab juga dan hasilnya ternyata positif. Habis itu saya juga suruh mbak saya untuk pergi swab juga, karena kami di rumah ini yang di lantai 1 sering berbarengan adalah kami bertiga, dan ternyata mbak saya pun positif. Ya rupanya ini yang dinamakan klaster keluarga ya, karena sebenarnya kalau urusan prokes saya begitu ketat di luar rumah. Ya tapi akhirnya pun ya Tuhan izinkan saya harus ikut terpapar. Tapi beruntungnya saya mengalami gejala ringan, jadi hanya meriang ringan, dan masalahnya yang paling berat adalah nggak bisa makan, asam lambung saya yang kena. Padahal dianjurkan bahwa pasien COVID harus bahagia, harus senang, harus senyum supaya cepat sembuh. Tapi bagaimana saya bisa senyum karena mami juga sakit. Jadi setiap hari saya lebih sedih pikiran tentang mami daripada COVID saya sendiri. Ya, tapi beruntungnya saya masih tetap kuat, jadi nggak harus tidur, nggak sampai yang tidur terus nggak kuat apa-apa ya, masih bisa bawa mami dan mbak saya pergi periksa ke dokter juga, saya masih kuat nyetir sendiri. Yaitu ya saya yakin itu kekuatan dari Tuhan juga ya. Tuhan. Ya hari demi hari, akhirnya setelah mendapat treatment dari rumah sakit dengan isoman itu, akhirnya kami bertiga membaik dan kami masih ada sampai saat ini. Seperti yang tadi sudah Ciki mengungkapkan bahwa dia diizinkan Tuhan untuk terkena COVID lebih dulu di bulan Maret. Rupanya itu Tuhan punya rencana supaya Cikim dan Kosoni bisa membantu kami untuk merawat kami juga. Cukup begitu mungkin Cikim? Ada yang mau disampaikan lagi? Untungnya mbak saya itu OTG, jadi bisa merawat saya, menyuapin saya, membeli obat. Obat itu sekali minum itu 5-6 butir. Saya tuh sampai takut salah. Apa betul itu obat yang dikasihkan itu memang harus saya minum? Mbak saya memastikan, iya mak, ini obat yang harus diminum mak. Gitu. Iya, bingung semua, bingung. Gitu. Buat yang Bapak Ibu yang sakit, jangan niru bingung seperti kami. Meskipun kami sudah berusaha untuk menenangkan hati, saya itu benar lebih sedih pada waktu mami yang sakit, karena mami itu sangat lemes, tiduran terus, badan setiap hari saya tanya gimana mami. Saya tanya sama yang rawat yang di bawah, saya ngumpet terus Bapak Ibu, saya di atas terus, tidak berani turun. Saya tahu informasi dari mami, dari mbak saya gimana mami. Panas lagi bu, emak 39. Sampai lama-lama tuh saya tidak berani tanya, karena setiap kali tanya sudah turun bu 37.
Tidak lama Bu, emak naik lagi 38 sekian. Emak enggak mau makan Bu. Aduh, betul-betul saya waktu itu sedih Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu yang maha baik membebat hati saya yang sangat sedih. Sehingga ya kami dapat melalui semuanya ini. Kami dapat melalui hari-hari kami dengan penuh gondelan kenceng sama Tuhan Bapak Ibu. Terus bersandar sama Tuhan. Terima kasih banget kepada teman-teman semua. Ya, teman-teman gereja, teman-teman di luar gereja, saudara, famili semuanya yang sudah mendoakan kami. Sehingga sampai sekarang Mami sehat, seger ini Bapak Ibu, dan kangen untuk bertemu, untuk ibadah di gereja. Dan sukacitanya lagi, tanggal 4 Oktober kemarin kami baru saja merayakan ulang tahun Mami yang ke-78 tahun. Berkat kemurahan Tuhan. Iya, itulah Bapak Ibu, ada rasa ucapan syukur yang luar biasa. Ya mungkin semua ini Tuhan izinkan agar Tuhan tuh tidak mau kita tuh jauh-jauh dari Tuhan ya. Selalu berseru kepada Tuhan, selalu dekat, itu yang Tuhan inginkan. Kita kasih referen lagi. Tapi ku mengerti sekarang. Kami turut berduka cita kepada sahabat-sahabat kami yang harus kehilangan orang-orang yang terkasih. Kami bersyukur untuk pemulihan ini, tapi terus terang ada goresan duka cita waktu itu ya. Kami mendengar banyak yang harus terpapar seperti kami dan harus berpisah dengan orang-orang yang terkasih. Tapi saya percaya mereka sekarang di surga bersama Tuhan. Sudah menikmati kemuliaan bersama Bapa di surga. Dan Tuhan menguatkan kepada setiap keluarga yang mengalami kesedihan. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Bapak, Oma Opa yang berulang tahun di bulan Oktober 2021. Yaitu pada tanggal 2 Oktober, Ibu Jumiati Hidayat, Jalan Widosari, dan Ibu Megawati Hendarjo di Geraha Estetika. Tanggal 4 Oktober, Ibu Haryono atau Ibu Katrini di Jalan Kangguru. Pada 10 Oktober, Bapak Immanuel Poniman di Jalan Telogosari dan Ibu Nini di Jalan Karanggeneng. 11 Oktober, Bapak Sukamit di Jangli. 16 Oktober, Ibu Lobinyo di Jalan Serayu. Tanggal 20 Oktober, Ibu Budi Prasetyo atau Ibu Dina di Jalan Ganesa. 23 Oktober, Ibu Nela di Jalan Rejosari. 24 Oktober, Ibu Indriani atau Ibu Betsy di Jalan Rejomulyo. 29 Oktober, Bapak Budi Prasetyo di Jalan Ganesa. Dan yang terakhir 31 Oktober, Ibu Wiler di Jalan Jagalan. Selamat ulang tahun
Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu bapak, oma opa sekalian, dan satu bagian firman Tuhan kiranya juga boleh memberkati setiap kita. Yang berbunyi demikian terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday.